for watching. Red Crypto Boss. Halo semuanya, welcome back to Red Crypto Boss, and thank you for joining again. Ya, and stay tuned for our lovely Bitcoin update. It's been a really long week ya guys. Ya, how are you semuanya? Beberapa hari tidak update dan sedang fokus kemarin di kelas intensif ya, but it's good ya, kelasnya berjalan dengan sangat baik dan kita akan terus mendalami this cycle yang sangat menarik gitu ya. So stay tune juga buat kawan-kawan. Langsung saja, saya tidak berlama-lama. Kita lihat bahwa struktur kemarin kita sudah pernah bahas ya. Struktur kemarin bahwa akhirnya Bitcoin ya secara weekly jebol ya, support terkuatnya yang membuat bull market ini bertahan ya, akhirnya jebol ya, weekly close. Kalau ini kan belum ya. Dan after this period ya, kalau kita mau lihat pada cycle sebelumnya, ketika ini bertahan pun dia lanjut ya. Balik lagi, this is a weekly time frame. Oke, ketika ini jebol, oke, dia akan mencoba, tapi it's hard guys ya. Momentumnya juga akhirnya sudah sangat melemah gitu. Oke. So, apalagi jika ini kan sudah hari Sabtu ya, tanggal 22 November 2025, apalagi dia mendapatkan weekly close kedua di bawah ini gitu ya. Saya tidak punya ekspektasi apapun ya. Ini juga sudah saya sampaikan di internal ya, bahwa the pattern, the market structure is there gitu guys. Kita harus punya patokan ya. Kita harus punya patokan bahwa kapan sih market ini bagus untuk a bull run gitu, kapan yang sudah tidak bagus gitu. Nah, we don't have to catch a really exact time, tapi karena kita sudah punya patokan dan kita sudah tidak denial gitu loh. Paham maksud saya? Bedakan mana keinginan, feeling dengan your data gitu. Walaupun ini based on historical data yang sebenarnya tidak wajib 100% terulang, tapi seringkali berirama gitu ya. Bahwa ketika dia sudah tembus ya SMA 200 means the trend is really change gitu ya, dari yang sangat bullish gitu ketika dia tembus ya, dan seterusnya, dan bearish gitu ketika dia tembus ke bawah sini. Dan ini bukan apa ya, asal indikator, asal garis gitu ya. Ini itu market guys. Oke. Market itu bergerak berdasarkan jual dan beli ya. Sesederhana itu sebenarnya. Bahwa garis ini adalah average. Oke, saya bilang 200 berarti dalam 200 hari perhitungannya. Nah, harga BTC kalau dibandingkan gitu kan, di rata-rata bahwa ini sudah di bawah dari tren harga tersebut gitu. Ya. Secara hitungan seperti itu. That's why ketika sudah di bawah itu ya kita menemui sebuah pelemahan, dan orang-orang yang sudah beli dari sini ya, dari bawah sini, is a cheap discounted price, sangat wajar ya untuk take profit di sini. Bahkan di titik ini pun dia masih profit jauh guys. Ya, kalau diakumulasi di sini saja ya masih 320% BTC ya, bukan altcoin loh. So you can entry with size, you can entry with confidence and
eh, tidak stres ya, bisa dengan nyenyak tidur dengan nyenyak gitu. So ya itu ya, jadi based on this trend is kita mengalami benar-benar pelemahan struktur ya, dan ini weekly gitu ya. Nah, temuan saya yang eh, cukup menarik ya adalah ketika fase ini terjadi ya, we are entering uh, deep ocean ya. Di sini ada beberapa color, makin makin pekat maka makin dalam ya. Ini adalah fasenya gitu. Kalau kamu mau tandain di sini, akhirnya kita akan melihat this is a really cheap opportunity ya. Sorry. Untuk sebenarnya fase-fase apa ya? Belanja gitu ya, makin dalam makin bagus. Ya. Dan you see ya, mau dia balik lagi kayak atau enggak gitu. Saya nggak bilang untuk all in, tapi ini adalah area justru makin banyak orang rugi keluar gitu kan. Nanti kita lihat on chain, kita akan lihat on chain bahwa itu menjadi area yang sebenarnya menarik gitu untuk kamu pertimbangkan melakukan akumulasi. Nah, tentu saja tidak serta merta langsung gitu kan, karena pasti ada time frame-nya, ada waktunya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sampai mana sih perkiraan BTC akan drop gitu ya. Kalau kita melihat kemarin ya, kita gambarkan seperti ini bahwa ini tuh sudah tergambarkan guys ya secara Fibonacci gitu. Saya sendiri kemarin itu sempat info di apa, kita coba buka saja ya. Ya di market update gitu ya, bahwa memang ini tanggal 19 ya, kita update tanggal 19 dan itu adalah potensialnya ya. Tanggal 19 itu di sini guys ya, 19 siang lah. Oke. This is area, dan 80k memang menjadi area yang harus dipertahankan gitu. Selain itu menjadi key level, dari Fibonacci level juga. Dan kalau ini jebol, maka struktur dari Bitcoin sudah sangat berat, saya katakan, untuk kembali ke dalam fase. Bukan tidak mungkin gitu, bukan. Tapi jika pun mau kembali, dia tuh harus bertahan di atas ini guys ya, which is area 98 ke atas, atau katakanlah 100k gitu ya. Jika di bawah itu, nah ini juga saya sampaikan, entering capitulation zone guys ya. Ini sejalan dengan miner cost ya. Ya, miner cost itu memang macam-macam. Ada yang dapat distrik bagus, negaranya juga oke untuk mining, so dia bisa dapat range 50.000 gitu ya. Tapi ini ranging ya, katakanlah 50 sampai 80.000 gitu adalah miner cost ya. Saya akan tandain di sini. Kenapa ini menjadi perhatian saya guys? Bagaimanapun sampai saat ini ya, miner masih memegang pondasi yang cukup penting, cukup besar lah ya, memiliki andil yang sangat sangat besar di pergerakan dari harga Bitcoin gitu, karena mereka yang sedikit banyak memegang supply terbesar ya ketika digabungkan ya. Kalau kita ngomong institusi satu-satu itu masih kalah lah ya kalau secara nominal gitu. So saya akan perhatikan level-level itu if I were you gitu ya.
sebenarnya kan, ya, di area ini. So ini yang bisa dikatakan HPP lah, ya. Below this level means you got what, di bawah HPP, dan really 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 cheap, ya. Kamu nggak perlu produksi, ya. Kamu nggak perlu produksi, nggak perlu capek-capek bayar listrik, dan kamu bisa akumulasi itu. And somehow, guys, it become a really, it's supposed to become really strong support. Yeah, wait. Okay. And this area. Ya. Jadi dia pasti akan ada dinamikanya gitu ya. Saya juga mau sampaikan apa? If, ya, biasanya ketika gerbang dari struktur market besarnya dipecah gitu, maka juga biasanya akan ada percobaan untuk kembali menyentuh level-level itu gitu. Maksudnya apa sih? Kalian bayangkan di pasar, kalian punya di market ya, kalian punya wait ya, sorry, saya belum balik ke sorry, saya belum balik ke chart, guys. Ya, tadi ini saya ngomongin ini, guys, ya, bahwa di bawah 50.000 itu akhirnya you got a chip, ya, dan ini sekaligus menjadi support area gitu ya, multiple touch area ya dari BTC. Nah, tadi saya mau bahas apa? Bahwa ketika gerbang pembatas ini dijebol, seringkali ini menjadi area yang defisit kembali, ya. Nanti saya akan kasih lihat kalian ya di data-data sebelumnya. Nah, tapi logikanya bagaimana? Maksudnya kenapa kok ini bisa terjadi seperti itu gitu? Ya, ketika ini jebol, dia akan visit, ya, cenderung dia akan mencoba visit kembali. Walaupun ini gagal ya, ini kan daily. Di time frame besar pasti ini cuma week ya. And then continues to go down, ya. Kalau dia berhasil, dan dia berhasil naik ke atas. Oke. Tapi somehow bagaimanapun ketika ini berhasil dijebol, dia akan mencoba untuk naik lagi, gitu ya. Nah, kalau kamu mau cek juga, ya ini terus terjadi. Ya, ketika ini jebol, maka dia akan mencoba kembali, ya. Walaupun ini kembali jebol. Ini tuh COVID lah ya. COVID. Ya. Ini juga terjadi. Ya. Ketika ini kan belum jebol ya. Ini ketika ini jebol, kita kan posisi kita sudah jebol. Ya, hari ini posisi kita sudah jebol. Dia akan mencoba revisit. Logikanya bagaimana? Psikologisnya di dalam marketnya gimana? Kok bisa sih seperti itu? Ah, itu kan yang kita mau tahu. Bahwa kamu membayangkan ketika kamu punya barang begitu banyak, ya, dan kamu mau jualan. Apa kamu mau jual di bawah sini? Tidak, tentunya ya. Ketika kamu sudah tahu ini masuk area yang kalau saya jual ini kayaknya kemurahan deh. Bagusnya gimana? Saya bawa dulu naik ke atas. Tidak harus besar, bahkan revisit the average price dari 200 hari. Ya, itu juga sudah oke gitu. Kita coba lihat di sini. Ya, pada kondisi sekarang deh. Oke? Di sini. Ya, ketika kamu punya barang banyak, guys. Bayangkan ya. We're talking about billions ya. Di sini gitu. Apakah kamu mau terus jualan sampai dia di sini? Rugi dong. Right? So ini yang saya selalu katakan, market tidak bergerak satu arah. Pasti akan ada pergerakan, guys. Ya. Pasti akan ada dinamikanya. Oke? Dan ini tidak usah kamu lihat di 4H gitu. Kamu bisa pakai lihat daily kok. Dari tadi saya kasih kamu lihat chart itu daily, right? Jadi
saya sendiri akan punya ekspektasi bahwa ketika saya mau jualan lagi, ya distribusi saya di 80-an oke lah ya. Kalau rata-rata saya mungkin di 50-an gitu ya. Dan baiknya sih di sini lah ya. Ya, kembali ke average lah. Nggak usah lah ke atas gitu. Syukur-syukur dia bisa dapat harga di sini baru lanjut turun lagi kan. Tapi kan akhirnya kita akan possible untuk memvisit area ini gitu ya, 96, 95 ya. Nanti kan ini dia akan bergerak turun seperti ini guys. Ya. Di 90-an ke atas gitu ya. Jadi itu gambaran dari logika ataupun psikologis dari market. Jadi kamu jangan bayangkan ini akan turun semua langsung ke 50K. Apakah possible? Saya tidak tahu. Ya, even COVID saja dia berhenti di satu titik. Ya. Black Swan event pun akan berhenti di satu titik, guys. Oke. Okay. So, ini clue gitu ya. Yang akan saya lakukan dan yang saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu. Ya. Orang mau sebut relief bounce, dead cat bounce ya. Untuk ngambil bensin lagi gitu. Kalaupun dia mau lanjut turun, guys. Ya, apakah harus ke sini? Saya tidak bilang harus atau wajib. Ya, level-level seperti di sini. Ya, nanti kita akan coba lihat di liquidity. Ya, level-level mana yang sebenarnya menjadi key attraction gitu buat market mencoba lagi. Kalau di sini terlihat berarti 90K guys, dan ini psikologis level. Ya. Kan area. Oke. Kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat bahwa nanti itu akan bergerak menjadi magnet. Saya sih masih positif melihat itu. Ya, entah nanti dia mau testing lagi ke sini dulu ya atau bagaimana gitu ya. Baru melanjutkan turun, kalaupun dia mau di crash turun ya. Karena untuk klaim kembali ke dalam bull market kamu butuh volume dan kamu butuh waktu gitu. Ini nggak bisa begini langsung garis lurus gitu, nggak bisa guys. Kalaupun iya cabut ya, get out gitu ya. Begini tiba-tiba get out, saya nggak ngerasa itu recovery yang bagus, apalagi kalau based on news gitu. Recovery yang bagus tuh butuh waktu guys ya, tidak tipis, tidak satu tiang. Itu menurut saya ya. Kita coba sekarang akan masuk ke glass misalnya. Di liquidity order juga kelihatan sekarang sudah di level 75K ya. 75, lalu apa nih ya, 75 dan ya di sini 78, 77 ya, area-area ini. Oke, di atas pun tipis sekali guys di 92 ini udah ya. Atasnya apakah masih ada? Sudah hampir tidak ada guys ya. This the area. Oke, so secara liquidity pun kita melihat masih sangat apa ya, kurang bagus ya, masih kurang bagus, sepi ya. Liquidation ya, ini biasanya sejalan guys ya. Nah di sini ya 92, 93 di sini. Oke, ini 93 sejalan lah ya. 92 di sini ya. Saya begitu. And on chain data yang sangat menarik, saya mau membandingkan dua data guys, yaitu short term dan long term. SOP ini ibaratnya profit nggak profit gitu ya. Kalau makin tinggi maka profitnya makin banyak ya. Di sini kita akan melihat dari data si short term holder. Short term holder itu wallet yang di bawah 155 hari ya. Nah kalau mereka tinggi nih, kecenderungan taking profit guys. Ini kan tinggi sekali ya. Ini juga kecenderungan taking profit ya. Lalu ini ada spike lagi ya, kecenderungan taking profit ya. Dan ini juga ya, sebenarnya levelnya di sini sih ya. Kalau dia sudah sampai spike begini,
Kamu lihat struktur, kamu lihat momentum, itu sudah boleh pelan-pelan out sebenarnya ya. Dan itu benar di 120 kok. Ya, 120 kemarin is average good sebenarnya. Ya, to DCA out. Ya, ini juga masih ada spike di sini terakhir nih guys. 126. And then now they are in red territory. Okay, meaning what? Meaning is losing money. Ya. Rugi. Gitu ya. Semakin rugi ya, semakin rugi, dan kalaupun mereka merealiskan kerugian itu, it looks like a bottom ya, ataupun akumulasi area gitu ya. Saya katakan area artinya apa? Jangan all in gitu ya, jangan all in di satu titik tiba-tiba langsung gitu, enggak ya, jangan ya guys. Oke. Nah, ini adalah LTH lebih keren. Mereka seperti apa? Penggerak market gitu ya. So, ketika mereka ada di bawah sini, itulah saya sebut sebagai a golden area sebenarnya ya. Merah is duit guys ya, red is money guys sebenarnya. Ya, ketika ini masuk ke zona merah, means ini LTH loh. Means is a capitulation zones, akumulasi zones ya. And biasanya leading to a good profitable result gitu ya. So, dari data-data ini guys ya, dari data-data ini saya mau ngomong ke kalian sesuatu gitu. Please bedakan dengan gini, kalaupun kalian nyangkut guys ya, saya di sini belum mau bahas yang lain, nanti videonya kepanjangan. Biasa kan kita video sampai 1 jam lebih gitu, video live. Saya mau bahas USDT, semua stablecoin mungkin di next video gitu ya. Saya mau cuma sampaikan gini guys, kalian harus ada patokan dan jangan mengandalkan feeling gitu ya. Bearish is bearish, bullish is bullish, dan kalian tidak perlu catch exact time ya, exact moment dia posisinya benar-benar harus kena gitu, bottom gitu, nggak harus ya. Menurut saya tidak harus ya, walaupun kalian bisa pakai Fibo sebagai area gitu ya, menurut saya tidak harus ya, demi ketenangan mental juga sebenarnya ya kan. Jadi tunggu konfirmasi saja ya, karena nanti pasti akan ada tanda-tandanya ya. Candlenya juga mulai membentuk baseline lah, terus doji mungkin atau segala macam bentuk itu akan ada tanda-tandanya guys ya. Volumenya gitu ya, itu akan ada tanda-tandanya ya. Jadi yang saya harapkan adalah kalian tidak buru-buru, accept that this is the market ya guys, this is a market, dan kesempatan selalu ada. Yang kalian butuhkan apa? Waktu dan kesabaran guys ya, waktu dan kesabaran. Kalau terburu-buru justru biasanya apa? Biasanya keputusannya justru makin apa? Makin berantakan. Enggak. Makin kalian mengambil resiko yang nggak perlu gitu ya. Toh kita pakai time frame besar kan, ini lower zone gitu ya. Ya, saya pribadi akan melakukan DCA ya, yang cukup besar gitu, nanti pelan-pelan lah ya, selama kita memasuki area underwater gitu ya, memasuki area underwater ya. Mungkin gitu dulu guys. Kita akan coba update lagi karena sebenarnya banyak yang akan harus dilihat ya.
Nah ini terakhir saja ya, bahwa stablecoin kalian harus pantau karena ini adalah pergerakan uang guys ya. Selama ini naik artinya orang belum belanja dan orang pegang cash. Oke, kalian tandain key levelnya ya. This is on a really key level guys ya. Oke, please alert, sabar saja, tidak perlu terburu-buru ya. Market nggak kemana-mana, you don't have to be rush. Oke, stay update guys ya, follow dan subscribe bagi yang belum. Like the video kalau informasi di sini bermanfaat buatmu ya, and see you on the next update guys. Oke, bye bye.